Hai semuanya, welcome to VirtualBox tutorial bersama kelompok 1 dari kelas LA08. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Perkenalkan, saya Giovanka bersama dengan Vincentius Axel, Shana Carlinda, dan Ken Christopher. Dalam video ini, kami akan membahas topik menarik seputar virtual machine, terutama salah satu yang cukup populer nih, yaitu VirtualBox. Pembahasan kami mencakup pengertian virtual machine, apa itu VirtualBox, keunggulan dan kelemahan VirtualBox, dan tutorial langkah-langkah cara menggunakan VirtualBox. Jadi, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu virtual machine atau VM. Virtual machine adalah perangkat lunak yang berjalan di dalam sistem operasi dan berfungsi sebagai komputer berbasis perangkat lunak. Meskipun tidak memerlukan perangkat keras fisik khusus, VM tetap mampu menjalankan sistem operasi dan aplikasi layaknya sebuah komputer sungguhan. Nah, menariknya, meskipun VM hanya berupa perangkat lunak, ia tetap memiliki komponen virtual yang menyerupai komputer fisik. Komponen tersebut meliputi CPU, RAM, hard disk, dan kartu jaringan. Dengan fitur-fitur ini, VM dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang fleksibel dan aman. Virtual machine ini ibaratnya adalah rumah kontrakan di dalam gedung apartemen. Meskipun rupanya ada di dalam satu gedung, yaitu sistem operasi utamanya, rumah kontrakan ini punya ruangan sendiri seperti kamar tidur dan dapur, yaitu CPU, RAM, hard disk-nya, dan lain-lain, yang seolah-olah berdiri sendiri, padahal semuanya berbagi sumber daya dengan gedung besar. Jadi, kamu bisa tinggal di rumah kontrakan ini tanpa harus membangun rumah baru secara fisik. Nah, kenapa sih virtual machine atau VM ini penting banget? Nah, VM memungkinkan pengguna atau user termasuk bisnis menjalankan sistem operasi yang bertindak layaknya komputer mandiri. Teknologi ini sering digunakan untuk menjalankan aplikasi atau perangkat lunak yang memerlukan sistem operasi berbeda atau untuk melakukan pengujian aplikasi di lingkungan yang aman. Salah satu fungsi utama VM adalah memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan bersamaan pada perangkat keras yang sama. Tanpa teknologi virtualisasi, menjalankan sistem seperti Windows dan Linux secara bersamaan akan membutuhkan perangkat fisik yang terpisah. Nah, hal ini sangat relevan bagi bisnis yang menggunakan beragam aplikasi dengan kebutuhan kompatibilitas sistem operasi tertentu. Sebelum adanya virtualisasi, mereka memerlukan banyak konsol dan perangkat keras untuk mendukung aplikasi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya tidak efisien tetapi juga mahal, mengingat biaya perangkat keras, ruang fisik yang dibutuhkan, perawatan, perbaikan, hingga biaya energi untuk daya dan pendinginan. Nah, dengan hadirnya virtualisasi, sistem operasi yang berbeda dapat diintegrasikan ke dalam struktur virtual pada satu perangkat lunak. Ini tidak hanya menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras tambahan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya yang signifikan. VM memungkinkan bisnis untuk mengurangi pengeluaran sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola berbagai aplikasi dan sistem operasi pada perangkat yang sama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu VirtualBox. Jadi VirtualBox itu adalah aplikasi open source yang digunakan untuk virtualisasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat mesin PC virtual yang dapat berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Jadi semua perangkat keras yang dibutuhkan oleh mesin virtual disimulasikan oleh PC host, sehingga penggunaan sumber daya perangkat tidak akan melebihi kapasitas asli dari perangkat tersebut. Hal ini menjadikan VirtualBox sebagai solusi yang lumayan efisien dan fleksibel dalam mendukung berbagai kebutuhan virtualisasi. VirtualBox juga mendukung berbagai platform seperti platform sistem operasi, termasuk Windows, Mac OS, Linux, sama Solaris. Sementara itu, untuk sistem operasi tamu, VirtualBox dapat menjalankan berbagai OS seperti Windows, Linux, BSD, dan lainnya. Dukungan lintas platform ini menjadikan VirtualBox sangat fleksibel dan juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari VirtualBox. Ada beberapa di sini keunggulannya. Yang pertama itu ada kompatibilitas lintas platform. Jadi VirtualBox ini dapat bekerja dengan mulus pada berbagai sistem operasi host seperti Linux, Solaris, Mac OS, dan juga Windows. Kemudian yang kedua, dia gratis dan merupakan open source atau sumber terbuka. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan VirtualBox tanpa biaya, dan juga dia dapat memodif kode sumber yang tersedia dari VirtualBox itu sendiri, bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing user. Yang ketiga, ada fitur snapshot. Fitur snapshot ini
Jadi pengguna dapat menyimpan keadaan virtual machine pada titik-titik tertentu dan dapat mengembalikannya juga di lain waktu nantinya. Kemudian, jadi ini dapat membantu user untuk melakukan eksperimen dan lebih aman lah. Kemudian ada instalasi yang mudah. Jadi VirtualBox ini merupakan hosted hypervisor dan dapat diinstal pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Solaris, Mac OS, dan juga Windows. Dengan dukungan 3 format virtual hard disk, yaitu VDI, VMDK, dan juga VHD, pengguna dapat dengan mudah mengekspor dan mengimpor data di VirtualBox. Kemudian ada fleksibilitas alokasi sumber daya. Jadi user itu bisa memodifikasi atau untuk mengalokasikan jumlah CPU, RAM, dan juga penyimpanan atau storage yang di-custom ke VMware-nya, ke virtual machine-nya. Oke, yang selanjutnya dukungan OS tamu yang luas. Jadi dia menawarkan kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi untuk virtual machine tamu. Portabilitas. Jadi VM ini dapat diekspor dan juga diimpor dengan mudah antar sistem yang berbeda, jadi bisa di berbagai operating system juga. Kemudian ada yang namanya mode seamless, jadi mengintegrasikan aplikasi tamu ke dalam desktop host untuk pengalaman pengguna yang lebih alami dan lebih nyaman. Walaupun VirtualBox memiliki banyak keunggulan, seperti yang sudah dijelaskan, tetapi ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi kinerja. VirtualBox cenderung memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan alternatif komersial seperti VMware Workstation, terutama saat digunakan untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan sumber daya yang tinggi. Jadi, jika kalian bekerja dengan aplikasi yang kompleks atau berat, VirtualBox mungkin tidak akan memberikan pengalaman yang terbaik. Yang kedua, VirtualBox sangat bergantung pada teknologi hardware acceleration, seperti Intel VTX atau AMD V. Jika hardware kalian tidak mendukung teknologi ini, kinerja VirtualBox dapat menurun secara signifikan yang tentunya akan mempengaruhi efisiensi kerja kalian. Selanjutnya, untuk penggunaan dalam lingkungan perusahaan, VirtualBox memiliki keterbatasan fitur jika dibandingkan dengan perangkat lunak komersial lainnya. VirtualBox mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan besar yang membutuhkan fitur yang lebih canggih atau lebih kompleks. Dari segi user interface atau UI, meskipun fungsional, konsistensi dari grafis dan kelancaran penggunaan pada VirtualBox terkadang terasa kurang dibandingkan dengan perangkat lunak virtualisasi lainnya. Hal ini mungkin menjadi perhatian bagi pengguna yang mengutamakan pengalaman visual yang lebih baik. Masalah lain yang sering ditemukan adalah terkait USB support. Fitur USB pass-through pada VirtualBox seringkali bermasalah dan memerlukan ekstensi tambahan agar dapat berfungsi dengan baik, yang tentunya akan menambah kerumitan bagi para pengguna. Dari aspek keamanan, VirtualBox juga memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam kanal komunikasinya, atau yang bisa disebut dengan channel bonding. Proteksi kanal ini kurang kuat sehingga berpotensi menimbulkan resiko keamanan, terutama jika digunakan untuk data atau informasi yang sensitif. Dari sisi performa, virtual machine yang dijalankan di VirtualBox seringkali lebih lambat dibandingkan dengan perangkat fisik, terutama jika sistem operasi yang digunakan membutuhkan sumber daya yang besar. Hal ini bisa menjadi hambatan untuk aplikasi yang memerlukan performa yang tinggi. Dan yang terakhir adalah konsumsi sumber daya. Menjalankan beberapa virtual machine secara bersamaan di VirtualBox dapat membebani sistem host, terutama jika kalian memiliki spesifikasi yang terbatas. Itulah beberapa kelemahan dari VirtualBox yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin menggunakan VirtualBox. Meskipun demikian, VirtualBox tetaplah menjadi solusi yang baik, terutama dalam proyek yang kecil atau untuk kebutuhan belajar. Selanjutnya, saya akan memberitahu cara untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi VirtualBox. Langkah-langkahnya cukup mudah. Langkah pertama dan kedua adalah untuk membuka web browser dan juga mencari VirtualBox pada search bar atau ketik URL secara langsung di virtualbox.org. Jadi, ketika kalian sudah membuka browser kalian, saya menggunakan Chrome, kalian bisa mengetik VirtualBox pada search bar, dan link pertama yang paling atas yang muncul adalah link VirtualBox yang official. Kita klik saja. Setelah itu, kita akan diarahkan masuk ke dalam website VirtualBox. Langkah berikutnya adalah untuk memilih downloads pada websitenya. Jadi di sini ada tombol downloads atau di navbar juga ada tombol download. Kita bisa klik dan kita akan diarahkan ke download page oleh VirtualBox. Langkah selanjutnya adalah untuk memilih platform packages-nya sesuai dengan operating system yang kita pakai.
karena saya menggunakan Windows operating system, maka yang saya harus download adalah yang Windows host. Tapi jika kalian menggunakan operating system yang lainnya seperti Mac OS atau Linux atau Solaris, kalian bisa mendownload package sesuai dengan operating system masing-masing. Apa yang kita harus lakukan adalah hanya untuk mengklik dan juga memilih folder untuk save, dan kita beri waktu untuk mendownload. Setelah download selesai, maka kita harus membuka installer yang barusan kita download. Jadi di sini kita buka installer yang barusan kita download, lalu akan muncul Windows seperti ini, Oracle VirtualBox 7.1.4 atau berapapun versi yang akan kalian gunakan, setup. Selanjutnya kita akan mengikuti instruksi yang terdapat pada installer. Jadi di sini adalah welcome to the Oracle, kita akan next. Dan di sini terdapat license agreement yang harus kita setujui. Jika kita tidak setujui, maka kita tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Kita klik accept. Dan berikutnya ada juga untuk custom setup, jika untuk menginstal di local hard drive secara parsial atau secara utuh, ini bisa diatur di sebelah sini, dan juga bisa diatur lokasi penyimpanan VirtualBox di file system kita, yaitu di sebelah sini. Jika tidak ada yang diubah lagi, maka hanya perlu menekan tombol next. Dan di sini akan ada sebuah warning, yaitu jika saat kita menginstal Oracle VirtualBox, networking akan secara sementara di disconnect. Dan ketika kita pilih yes, kita akan memiliki custom setup lagi untuk apakah kita ingin membuat start menu entries dan sebagainya sesuai dengan preferensi masing-masing. Jika sudah, kita bisa klik install untuk memulai instalasi, dan kita klik saja untuk memulai instalasi yang diperlukan. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit, jadi kita akan memberikan waktu agar instalasinya selesai. Nah, ketika proses instalasi sudah selesai, Windows seperti ini akan muncul, yaitu di mana ada tulisan Oracle VirtualBox Installation is complete. Jadi kita bisa centang kotak ini untuk langsung membuka Oracle VirtualBox, dan jika sudah, kita bisa menekan tombol finish. Setelah itu akan muncul Oracle VirtualBox Manager window, yang berarti proses instalasi kalian sudah selesai. Di sini kalian bisa menggunakan semua fitur, semua fungsi yang ditawarkan oleh VirtualBox dan memulai project kalian. Kita akan mulai membuat virtual machine-nya. Di sini kita bisa klik new. Lalu di sini kita bisa pilih OS yang mau digunakan. Di sini ada Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS, Mac OS, dan lain. Di sini saya akan coba untuk yang Microsoft Windows. Lalu pilih versinya, saya akan coba pilih versi yang Windows 11 pada video ini. Lalu kita bisa beri nama untuk virtual machine-nya tutor Windows 11 kayak ini ya. Lalu untuk di bagian hardware, kita bisa setting memori yang mau dialokasikan untuk virtual machine-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan sampai 16 GB. Nah, tapi ini di sini ada tanda merah. Untuk rekomendasinya pakai yang default-nya aja, yaitu 4 GB. Lalu untuk mengalokasikan prosesornya di bawah sini, kita bisa cek task manager kita, lalu ke performance, lalu di sini ada pencet CPU. Nah, di sini ada logical processornya 8. Maka dari itu, di sini saya pakai alokasikan 2 aja. Jangan melebihi yang warna hijau ya, jadi jangan yang pakai yang merah. Lalu untuk yang hard disk di sini kita pilih VDI sebagai default aja, lalu finish. Nah, ini kita udah berhasil membuat virtual machine-nya, tapi belum ada OS Windows 11-nya. Nah, untuk menginstal OS Windows 11-nya, kita harus punya file ISO Windows 11-nya. Di sini kita cari aja media creation tool Windows 11. Nah, kita pilih yang paling atas ya. Nah, selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini. Masuk sini. Nah, kita pilih yang download yang create Windows 11 installation media. Setelah udah selesai, kita buka aja. Kita pencet accept. Lalu di sini kita next aja. Lalu kita pilih yang ISO file. Nah, di sini kita pilih mau di folder mana kita nyimpan ISO filenya. Saya pilih di sini, kita kasih nama Windows 11. Save. Oke, karena downloadnya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan mulai untuk masukin ya file tadi kita udah download ke VirtualBox ini ya. Caranya adalah kita pilih ini yang tutor Windows 11 yang tadi udah dibuat, lalu ke setting. Lalu untuk storage, nah di sini kita bakal masukin file ISO-nya. Nah, di sini kita pencet aja yang empty ini. Lalu di kanan sini ada tombol disk gitu. Nah, kita choose a disk file. Nah, kita masukin yang tadi kita udah download. Nah, ini yang kita download, kita open aja. Terus jangan lupa di sini centang live CD or DVD. Tuh. Lalu untuk network di sini kita bisa pakai sampai 4 adapter. Nah, kalau di sini saya akan pakai yang NAT aja gitu. Lalu setelah itu pencet OK aja.
Nah, kalau udah, kita bisa start. Lalu kita pencet spasi aja. Nah, di sini kita bisa pilih time and currency formatnya yang ke Indonesia, teman-teman. Indonesia. Nah, kita pencet next. Kita ini dia, install. Nah, di sini kita pencet yang I don't have a product key. Nah, di sini kita pilih yang sesuai yang kita mau, yaitu misalkan di sini Windows 11 Pro ya. Nah, ini bisa scroll ke bawah, baca, lalu pencet accept. Lalu kita bisa pencet install dulu. Nah, lalu untuk mau nge-bypass sign in ini, kita ke device saja, ke network settings. Nah, di network sini kita matiin dulu not attach networknya, pencet OK. Nah, ini berarti udah nggak terkoneksi. Kita pencet shift F10 untuk aktifin command prompt-nya. Nah, ini command prompt-nya. Lalu kita masukin aja command kayak gini. OODE /bypass NRO enter. Kita tunggu aja. Ini pencet yang I don't have internet. Nah, ini location-nya kita matiin aja. Terus Indonesia matiin aja, di location kita matiin aja, matiin semua aja. Kita accept. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kita cara sharing file dari PC-nya kita ke VM-nya sendiri. Nah, pertama kita ini aja ya, kita nyalain dulu networknya tadi, jadi NAT lagi. Nah, pencet OK. Lalu kita minimize dulu aja. Nah, kita ke file explorer yang ada di sini. Kita bikin foldernya aja dulu untuk share filenya. Di sini kita bikin new aja. Share files. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini klik kanan, kita ke properties. Nah, di sini kita ke bagian sharing, pencet share. Nah, di sini kita pencet everyone, kita pilih everyone. Terus add. Nah, di sini permission levelnya kita ganti read and write. Lalu kita share. Nah, di sini kita pencet yang bawah, yang yes turn on dulu. Kita pencet done. Setelah itu kita balik lagi ke VM-nya. Nah, di sini device ke shared folders. Share folder setting. Nah, di sini kita pencet yang add ini nih, yang sebelah kanan. Lalu untuk folder path-nya kita pencet yang cari yang other. Nah, di sini kita pilih aja yang tadi kita udah buat ya, select folder, terus dicentang make permanentnya. Oke. Terus setelah itu oke. Nah, setelah itu kita ke file explorer di VM-nya, kita cek di bagian network. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, kita klik to change aja, terus turn on network discovery and file sharing. Kita tunggu aja. Nah, kita pencet lagi networknya ini, terus udah ada kan yang di sini, kita pencet aja shared files. Nah, di sini kita bisa masukin dari PC-nya kita. Sebagai contoh, kita masukin file-file picture aja. Masukin ke situ, ke shared files yang tadi yang kita udah buat, bakalan muncul di sini. Nah, bakal ada muncul. Kita bisa lihat juga. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira begitu penjelasan tentang virtual machine, VirtualBox, lalu cara download VirtualBox, dan terakhir cara pemakaian VirtualBox-nya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.